Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada metode yang kedua yaitu al-istiqro'iyah. Al-istiqro'iyah itu diambil dari kata istaqro'a yastaqri'u yang artinya adalah menggabungkan atau mengaitkan ya. Nah, di sini maknanya secara metodologi atau secara praktisnya penerapannya adalah menarik kesimpulan hukum syariat yang bersifat umum. Setelah menggali ya dari berbagai hukum syariat yang bersifat khusus. Jadi di sini para ulama menjelaskan metode istiqro'iyah ini memang metode yang paling sulit. Jadi ini adalah metode tingkat level tinggi ya. Karena apa? Karena ada dua tahapan yang harus dilakukan oleh para mujtahid, yaitu apa? Yang pertama, menggali hukum yang khusus, hukum yang kasuistik ya, satu per satu. Kemudian dari hukum yang satu per satu itu ditarik menjadi satu kesimpulan menjadi hukum yang bersifat umum. Ini saya kasih ilustrasinya. Kalau ilustrasinya begini. Jadi dari hukum juz'i, hukum khusus, satu, hukum khusus dua, hukum khusus tiga, hukum juz'i satu, dua, tiga. Kemudian ditarik kesimpulan dari hukum-hukum itu menjadi satu hukum yang bersifat umum. Nah, nanti hukum yang bersifat umum ini juga bisa menjadi, akan menjadi dasar untuk menetapkan hukum kepada kasus-kasus yang juz'i lagi, kepada amalia-amalia hukum-hukum yang khusus lagi, yang juz'i lagi. Jadi istiqro'iyah ini memang memberikan banyak sekali manfaat ya bagi perkembangan hukum dalam Islam. Di antara produknya adalah ini yang pertama, hukum. Jadi hukum metode istiqro'iyah ini menerbitkan atau ditemukan dari metode ini hukum yang bersifat umum. Contohnya hukum infisal. Hukum infisal itu apa? Hukum yang terkait tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki itu harus dipisah. Nah, hukum infisal ini didapat dari hukum-hukum juz'i yang ada kaitannya dengan hal itu. Contoh misalnya di sini ada hukum juz'i tentang larangan mendekati zina. Ada hukum larangan mendekati zina. Nah, percampuran antara laki dan perempuan itu bisa menjadi sebab ya terjadinya zina. Maka itu bisa dikatakan sebagai hukum yang khusus, yang satu, hukum yang juz'i terkait larangan zina. Kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan kalau ada laki dan perempuan yang bukan muhrimnya ya, kemudian berjumpa, maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, ini juga menjadi satu hukum juz'i, hukum khusus. Kemudian yang ketiga, ya, ada juga dalam hadis yang menceritakan bahwa pada saat Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu kepada sahabatnya, ada laki dan perempuan, itu yang perempuan itu minta untuk dipisah. Jadi jangan dicampur. Nah, dari tiga hukum-hukum khusus tadi, larangan berzina, larangan bersama antara laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada muhrimnya, kemudian mintanya dipisah antara laki dan perempuan, itu ditarik menjadi satu kesimpulan hukum yang bersifat umum, yaitu jadilah hukum infisal. Nah, hukum infisal ini nanti bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang juz'i lagi. Tentu umum itu ada khusus, ada pengecualian. Ya, misalnya ketika untuk pengobatan, maka percampuran antara laki dan perempuan tetap diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu tentunya. Yang pertama. Yang kedua, definisi syariah
atau definisi yang terkait hukum-hukum. Misalnya definisi sholat. Nah, definisi sholat, ta'rif sholat, ini tidak ujuk-ujuk ada. Ini berdasarkan metode istiqro'iyah. Para ulama melihat sholat Jumat seperti ini pelaksananya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kemudian dari praktik sholat itu diambillah satu definisi yang umum. Apa itu sholat? Sholat itu adalah, ya, maaf saya belum ini ya, saya belum. Jadi secara garis besar, sholat menjadilah definisi sholat. Nah, dari definisi sholat ini akan dapat digunakan untuk memaknai sholat-sholat yang, ya, sholat bentuk-bentuk sholat. Kemudian selanjutnya adalah melahirkan kaidah fikih atau qawaidul fikhiyah, ya, kaidah fikih. Contoh misalnya al-umuru bimaqasidiha. Dari kaidah al-umuru bimaqasidiha ini menjadi umum ini sebelumnya di sini terdapat hadis Rasul, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Kemudian juga ada dalil-dalil yang lain, ada juga dalil-dalil yang lain. Maka dari hukum yang bersifat khusus ini ditetapkanlah kaidah fikih, yang kaidah fikih ini menjadi menjadi hukum yang bersifat umum, kaidah umum yang bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang bersifat kasuistik. Itu saya kira untuk penjelasan saya terkait dengan istimbatul ahkam ini atau taklul ahkam ini pada metode yang kedua, istiqro'iyah. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari materi awal kemarin, dari materi yang awal sampai yang ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.